wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Widati, guru SMK Negeri 4 Metro, Provinsi Lampung. Saya mahasiswa BPK dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM 2207 8630-9. Pada hari ini 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Metro dengan materi penyiapan media tanam. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan diikuti doanya. Semua siap? Doa mulai. Setelah selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Bagaimana kabar hari ini? Baiklah. Untuk ketua kelas, apakah hari ini ada yang izin, sakit apa-apa? Tidak, Bu, ada semua. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kalian masuk semua untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, apakah kalian semua sehat? Sehat, Bu. Sudah pada selamat semuanya? Sudah. Ya, bagus. Untuk memberi semangat pada kita semua, selamat pagi semuanya. Kemarin pembelajarannya kita mempelajari tentang apa? Menyiapkan tempat persemayaman. Ya, kita menyiapkan tempat persemayaman. Dan hal ini berkaitan dengan penyiapan media tanam. Oke, kira-kira kalau kalian lihat gambar berikut ini, apakah media tanam dan tanam itu sama? Apakah sama? Ada yang tahu ya? Saya, Bu, tidak. Alasannya karena tempat kita berpijak, Bu. Ya, mungkin bisa jadi ya. Ada mungkin yang lain? Bu, Silakan. sama, Bu, karena media tanam yang sering digunakan untuk bertahan agar tanah. Ya, bisa jadi. Ada yang lain mungkin? Silakan. Tidak, media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman dan banyak jenisnya. Sedangkan tanaman merupakan salah satu media tumbuh tanaman. Ya, bisa jadi. Mungkin ada yang lain? Ya, oke, baiklah. Media tanam itu sebagai wadah atau tempat untuk menumbuh tegakan akar. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan soal pintes. Ya, silakan dikerjakan untuk soal testnya. Ya, soal itu sudah ditunggu semua ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang manfaat kita mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu penyiapan media tanam. Jadi selain di sekolahan, kalian juga bisa manfaatnya dirasakan di rumah. Misalnya seperti mau menanam apa, misalnya di rumah Jenny ada tanam apa bukannya? Aglonema, Bu. Ya, jadi di rumah Jenny ada bunga aglonema. Nanti Jenny bisa menentukan media tanam yang mana yang cocok untuk menanam aglonema. Oke, JKT ini menganalisis penyiapan pembibitan. Jadi kalian harus menjelaskan syarat media tanam yang baik seperti apa, menentukan jenis dan komposisi, juga bagaimana cara memasukkan media tanam ke dalam politik, dan terakhir melaksanakan penyiapan media tanam. Tujuannya untuk apa? Tujuan
media tanam dengan tepat yang bisa mengurai cara memasukkan media tanam ke dalam polybag dan juga mempraktekkan penyiapan media tanam dengan benar sesuai prosedur. Nah, di kebetulan ini kakaknya berapa? 70. Jadi jalan nilainya harus di atas kakak semua ya. Jadi tidak boleh ada yang di bawah KKM. Nah, cakupan materi ini tentang penyiapan media tanam. Nanti Ibu akan memberitahu tentang cara jenis komposisinya. Oke, cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu penyiapan media tanam yang berisi ada syarat tumbuh, jenis media dan komposisi, juga cara pengisian media tanam ke dalam polybag dan bagaimana teknik menyiapkan media tanam. Oke. Nah, di sini kalian lihat ada gambar mengapa tanaman layu dan akhirnya mati ketika ditanam pada media tanam tanah angsal dan kompos. Ya, padahal semua media itu berbahan organik. Kira-kira kalian ada yang tahu kenapa tanaman itu kok bisa layu dan mati? Ya, tahu, silakan. Karena tidak disiram sehingga tanaman layu dan akhirnya mati. Ya, bisa jadi ya, karena nggak pernah disiram ya sama dia jadi bisa mati. Ada kan yang lain? Saya Bu, Silakan. karena kompos diperkirakan belum matang sehingga tanaman jadi panas dan nggak kuat. Ya, bisa jadi komposnya belum matang sehingga menyebabkan tanamannya menjadi layu. Mungkin ada yang lain? Saya Bu, Silakan. mungkin karena tanamannya kepanasan Bu. Ya, tanamnya marah kepanasan ya, ya. Mungkin ada yang lain lagi? Saya Bu, Silakan. kompos mungkin belum matang, mikroorganisme pengurai dapat membusukkan akar tanaman sehingga tanaman layu dan mati pada akhirnya. Ya, mungkin jawaban yang mendekatnya adalah jawaban yang lain dari Wisnu ya. Kenapa sih tanaman yang menjadi layu? Karena komposnya belum matang sehingga bakteri pengurangnya masih membutuhkan proses. Akibatnya apa? Akarnya menjadi lemas. Kalau sudah lemas berarti akan mati karena terserang patogen dan penyakit. Bisa disimak penjelasan itu? Oke. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan. Nah, penyiapan media tanam, apa sih media tanam? Media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman atau juga tempat pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tersebut. Syaratnya ada apa saja? Mampu menyediakan ruang tumbuh bagi akar tanam. Yang kedua, memiliki porositas. Ya, porositas jadi media tanam yang baik itu dia bisa menerima, bisa mengeluarkan air, mengeluarkan oksigen, menjaga kelembapan tanah dan juga bisa mengeluarkan kelebihan air kalau air terlalu lebih. Ini kan unsur hara makro dan mikro. Makro dalam bentuk besar. Contohnya seperti apa? NPK, Ya. Ya, benar. Jadi ada NPK beserta unsur lainnya. Kalau yang untuk mikro, ya, jadi ada lembaga, ada sel dan sebagainya. Ya. Tidak mengandung bibit penyakit. Jadi media tanam harus kategori bersih dari patogen. Nah, di sini banyak jenis media tanam, ada bahan organik dan anorganik. Untuk bahan organik ada yang tahu apa bahan organik? Ya, silakan. bahan yang digunakan pada komponen dari organisme hidup. Ya. Dan ada bahan anorganik. Apa anorganik itu? Saya Bu, Ya, silakan. media yang menggunakan bahan dengan kandungan unsur mineral yang tinggi yang berasal dari proses pelapukan inti bumi. Ya, jadi ya di bawah ada alam, bata, pakis, kompos, pupukan dan sebagainya. Di bahan anorganik ada pasir, kerikil, pecahan batu, spon, tanah, vermikulit, pelit, rokok dan gel. Seperti ini gambarnya ya. Ada arah kayu. Ya, di sini ada
rumus, ada sekam, ada pakis, ada mos ya, juga ada gel, ada pecahan batu, vermikulit dan perlit, spon dan sebagainya. Nah, untuk pengisian media tanam polybag ya seperti yang pernah dipraktekkan dulu. Yang pertama kita siapkan media tanamnya. Jangan lupa untuk melipat bibir polybag atas ya 2 sampai 5 cm atau 2 kali lipatan dikasih 1/3, kemudian kita pastikan dengan cara mengontrol. Kita isi kembali media tanam dan kita siram. Nah ini seperti ini alurnya ya, bisa nanti kalian lihat ya definisinya apa. Polybag kita lipat ya, diisi, kemudian dikontrol dan disiram. Nah untuk media tanam di sini ada untuk batu bata ya, sangat mudah ya, di rumah banyak batu bata ya. Jadi kalian nanti bisa mempraktekannya ya, cukup dipecah menjadi kecil-kecil atau bekas benda yang tidak terpakai. Di sini ada penyiapan media tanam pada sekam. Apalagi ada skop cangkul kecil, ya ada polybag wadah bekas ya, nama, bentuk tanda dan akan sekam. Nah, makanya yang pertama siapkan dulu medianya adalah tanah, pupuk, ada sekam ya, kemudian kita campurkan. Untuk komposisinya silakan nanti kalian tentukan sesuai kebutuhannya. Apakah sama perbandingannya atau lebih, seperti itu. Nah, yang untuk gel kita bisa menggunakan nanti gelas kaca dan tanaman hias ya. Kita siapkan juga yang sudah direndam ke mari ya, siapkan tanah dan siapkan medianya juga tanamannya. Oke, ya nanti kita akan mempraktekkan sekam dan gel, hidrogel ya. Dari penjelasan PPT ini mungkin ada yang mau dipertanyakan? Ada Bu. Ya silakan. Tadi Ibu menjelaskan media tanam vermikulit. Vermikulit itu apa Bu? Ya, vermikulit itu sama dengan perlet ya, juga mereka sama, terbentuk dari bebatuan silika, yaitu antara silikon dan oksigen. Jadi batuan silika itu dipanaskan seperti itu. Iya Bu. Ya. Mungkin ada yang lain? Tidak, baiklah. Kalau tidak, mereka sudah dibentuk kelompok ya. Jadi karena kemarin sudah dibentuk kelompok, sudah Ibu jelaskan kelompoknya siapa 1, 2, 3, 4. Maka silakan untuk menyusun membentuk kelompok. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum Ibu bagikan KPD-nya? Tidak Bu. Oke, bakal cek alat dan bahannya ya. Perlu kalian ketahui di sini ada media tanam organik dan anorganik ya. Nanti bisa buat media tanam tanaman indoor, tanaman hias. Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk pengisian media sekam ada di bawah, nanti silakan ya. Kalau tidak ada silakan untuk dikerjakan berdasarkan RKPD dan video yang sudah dikirim di silakan. Bu, Ya, tanya. ya tambah nanti bagaimana? Ini kepenuhan apa harus lurus apa harus nggak apa-apa nomor? Ya, jangan lupa kamu sesuaikan itu ya, ya. Di tengah Bu. Ya. Sampai banyak ya. Bisa? Bisa Bu. Kalau sudah nanti jangan dikembalikan aja, semua pakai ya.
Bu, Ya, ini kalau bedanya berapa boleh ditambah nggak? boleh. Ya, silakan. Kalau tadi 1:1 bisa ditambah 1:1/2 boleh. Kalau ditambah apa? Ya, silakan. Kan, sampai mana? Bu, Ya, benar. ini mengisi datanya gimana Bu? Dalam berapa? Nomor 2. Ya, itu kan dari kata kamu. Ya, ini saya dari kata kamu. Paham? Paham Bu. Ya. Yang lagi ya. Ya, Bu. Jangan lupa untuk diketok. Silakan juga dan di body bag harus dilipat. Sudah disiram itu meja ya? Ya. Bu, Ya, beneran. Nomor 3. Ya, beneran. Oh iya. Yang mati ya. Ya. Isi jamnya diperhatikan ya. Jangan sampai kalau penuh nanti terlewat keluar juga. Gimana nomor 4? Baru akan isi ya. ya Bu. Ya. Oke anak-anak, sudah selesai semua. Dipersiapkan ya, dipersiapkan untuk presentasi. Baik, untuk kelompok 1 sudah siap? Ya, baiklah, untuk presentasi kelompok 1 dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Wisnu, Adel, dan juga Sela, akan mempresentasikan hasil penyiapan media tanam. Satu jenis media yang digunakan penyiapan media tanam alat sekambar, praktek polimer tanam, pupuk kandang alat praktek, skop sarung tangan. Langkah kerja: siapkan tanah, siapkan pupuk kandang yang telah matang, siapkan alat skam, campurkan pupuk kandang dan alat skam dalam satu wadah dengan perbandingan 1:1:1, aduk dengan rata, siram dengan sprayer.
hidrogel, gelas, tanaman hias, sprayer, alat praktek, sendok. Langkah kerja: siapkan hidrogel yang sudah diiris dengan air matang, masukkan hidrogel ke dalam gelas, lalu masukkan tanaman hias, lalu disiram dengan sprayer. Sebagai informasi www.hidrogel.com. Inilah hasil dari kami penyiapan media tanam menggunakan arang sekam, dan ini hasil dari penyiapan media menggunakan gel. Terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain untuk bertanya. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Izin bertanya, berapa komposisi pada arang sekam? Izin menjawab 1:1, 1:2. Untuk pertanyaan kedua, mengapa komposisi pada arang sekam harus 2 dan kenapa arang sekam yang dipilih? Kenapa bukan tanah dan buku kandang? Izin menjawab, karena kalau menggunakan tanah maka terlalu padat, dan bila penambahan menggunakan pupuk kandang ditakutkan tanaman bisa layu karena kebanyakan unsur hara. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kalau tidak dipersilakan untuk kelompok 1 duduk kembali. Cukup sekian hasil presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyiapan media tanam yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Jenny, Farah, dan Trio. 1. Jenis media yang digunakan: menyiapkan media tanam arang sekam, tanah, buku kandang 1:1:1. Bahan praktek: arang sekam, tanah, buku kandang, pot, tanaman hias. Alat praktek: sekop, sprayer. Langkah kerja: siapkan tanah, siapkan buku kandang yang telah matang, siapkan arang sekam, campurkan buku kandang dalam satu wadah dengan perbandingan 1:1:1. Aduk dengan rata lalu siram menggunakan sprayer. Sumber informasi dari kompas.com. 2. Hidrogel. Bahan praktek: hidrogel, gelas kaca, sendok. Alat praktek: sendok. Langkah kerja: siapkan hidrogel yang sudah direndam air matang, masukkan hidrogel ke dalam gelas, tanaman ditancapkan kemudian diberi hidrogel kembali. Sumber informasi YouTube. Oke, silakan dari hasilnya. Ini adalah hasil dari praktek kami penyiapan media tanam menggunakan arang sekam. Dan ini adalah hasil dari penyiapan media tanam menggunakan gel hidrogel. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain, dipersilakan. Silakan. Izin bertanya, mengapa hidrogel harus direndam dan disiram menggunakan air matang? Izin menjawab, karena agar media tanam tetap steril. Ya, cocok berdasarkan dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mengapa pada penyiapan media tanam membutuhkan pupuk? Izin menjawab, karena dia tercampur unsur haranya agar mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Apakah berdasarkan diterima? Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan. Bisa hasilnya langsung di bawah. Hasilnya di bawah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
praktek, alat rekam, tanah, pupuk kandang, pot tanaman hias atau polybag. Alat praktek, skop, sarung tangan, sprayer. Langkah kerja: 1. Siapkan tanah. 2. Siapkan pupuk kandang yang sudah matang. 3. Siapkan alat sekam. 4. Campurkan tanah, pupuk kandang, dan alat sekam dalam wadah dengan perbandingan 1:1:1. 5. Aduk rata. 6. Siapkan pot atau polybag dan masukkan campuran media tanam yang sudah tercampur rata. Sumber informasi kompas.com. Yang kedua adalah jenis media yang menggunakan hidrogel. Bahan praktek hidrogel, gelas kaca, sendok, tanaman hias. Alat praktek sendok. Langkah kerja: siapkan hidrogel yang sudah direndam di air matang. 2. Masukkan hidrogel ke dalam gelas. Kemudian tanaman ditancapkan ke dalam gelas kaca yang sudah berisi hidrogel. Di sumber informasi YouTube. Dan ini hasil dari penyiapan media tanam menggunakan arang sekam dan yang sebelah kiri menggunakan hidrogel. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pertanyaan untuk kelompok 3. Dipersilakan. Baik, Bu. Ya, silakan. Apakah campuran media tanam harus dengan perbandingan 1:1:1 semua? Ya. Ya. Itu ya, jawabannya ya. Mungkin tidak ada alasannya. Mungkin sudah cukup. Ya, silakan. Untuk dipersilakan untuk kelompok 3 itu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktek penyiapan media tanam dengan saya sendiri, Pinkan, Andi, dan Igo. Jenis media yang akan digunakan: penyiapan media tanam alam sekam, bahan praktek, polybag, sprayer, arang sekam, pupuk kandang. Alat praktek, skop. Langkah kerja: siapkan tanah, siapkan pupuk kandang yang telah matang, siapkan arang sekam, campurkan tanah, pupuk kandang, dan arang sekam dalam wadah dengan perbandingan 1:1:1. Aduk hingga rata, lalu siram. Sumber informasi tani.com. Penyiapan media tanam hidrogel, gelas kaca, tanaman hias. Alat praktek sendok. Langkah kerja: siapkan hidrogel yang sudah direndam dengan air matang. Masukkan ke dalam gelas kaca. Masukkan tanaman hias yang sudah disiapkan. Sumber informasi YouTube. Inilah hasil dari penyiapan media tanam dari arang sekam dan hidrogel. Ini ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Bagaimana kalau hidrogel MS? Bisa ditambahkan dengan air. Apakah bisa diterima jawabannya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, dari hasil praktekan yang tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba untuk kelompok 1, apa yang kalian simpulkan? Kesimpulan yang kami dapat dari praktek penyiapan media: 1. Media tanam hidrogel sangat menarik karena warnanya warna-warni tapi mengandung bahan kimia. 2. Dengan menggunakan media arang sekam, tanaman menjadi lebih subur. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2, kesimpulannya apa yang didapat? Kesimpulan yang kami dapat dari praktek penyimpanan media tanam dengan penambahan arang sekam supaya pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dari komposisi 1:1:1 menjadi 1:1:2. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, apa yang didapat kesimpulannya? Dari hasil praktek dapat disimpulkan bahwa penggunaan hidrogel untuk tanaman harus bersih akarnya. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 4, kesimpulan yang didapat? Kesimpulan yang kami dapat pada jenis media tanam bahan organik menggunakan arang sekam karena mudah didapat dan banyak manfaatnya. Pada media tanam bahan anorganik menggunakan hidrogel karena lebih menarik dan unik. Ya, baik, terima kasih. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyiapan media tanam itu harus matang yang pertama ya, dan harus bisa menyuburkan
harus bisa membuat polositas untuk akar tanaman nanti dan bebas dari penyakit. Karena Ibu akan mengkonfirmasi, tadi Ibu lihat dari kelompok 2 untuk pengisian media sekam kurang rapi, dan yang kedua untuk tanamannya akarnya kurang, jadi akarnya tidak ikut sehingga tanaman menjadi kayu. Dan untuk kelompok 4 tadi Ibu lihat untuk menggunakan media hidrogelia itu tanahnya tidak dicuci terlebih dahulu ya, jadi ada sekam atau tanah yang masuk di hidrogel. Ya, kali bisa dibersihkan. Kenapa? Karena kalau di hidrogel nanti ada kecampur tanah atau bahan lain akan kontaminasi sehingga nanti bisa akarnya malah membusuk. Oke, bisa terima. Terima kasih. Nah, untuk soal evaluasi, Ibu sudah kirim soal evaluasi di WA grup ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan kembali tugaskan pengerjaan soal evaluasi anak-anak. Nah, jadi sekarang Ibu bagikan soal post test. Jadi silahkan soal post testnya dikerjakan. Ibu bagikan dulu soal post testnya. Nanti sempit kok. Soal post test sudah dibagi, silakan soal post testnya dikerjakan. 2 dari sekarang, silakan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis, silakan soal post testnya dikumpulkan. Yuk, silakan dikumpul soal post testnya dan jawabannya. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan soal prosesnya. Nah, sekarang kita membersihkan peralatan dan bahan serta menyusun kembali porsinya. Jadi silakan. Oke anak-anak, Ibu sudah koreksi soal kontennya, alhamdulillah ya. Semua di KKM ya, di atas KKM, bagus banget ya. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya, berikutnya kita akan belajar pengakuan khusus untuk benih. Oke, baiklah sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk bikin doa. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Kita kasih semangat penutupan SMK.